beliau adalah seorang penjual tempe, di mana setiap hari beliau memproduksi tempenya modalnya hanya Rp20.000. Sekali lagi, beliau modalnya adalah Rp20.000 saja untuk memproduksi tempenya. Nah, setiap hari beliau menjual di sebuah pasar di daerah Yogyakarta. Kemudian ketika menjual, karena beliau tidak bisa melihat, setiap pembelinya dipersilahkan mengambil tempenya sendiri dan dipersilahkan membayar uangnya dan dipersilahkan mengambil kembaliannya sendiri-sendiri. Paham kalimatnya ya? Sekali lagi, Baju menjual tempe modalnya Rp20.000. Tempenya silahkan ambil sendiri oleh konsumen, bayar sendiri, ambil kembalian sendiri, karena si Baju tidak bisa melihat. Nah, dari hasil penjualannya modal Rp20.000, Baju hanya membutuhkan untuk dia hidup dan juga keluarganya hidup hanya Rp30.000. Jadi total yang akan beliau ambil setiap hari hanya Rp50.000. Sekali lagi, yang beliau akan ambil uang dari hasil penjualan tempenya adalah Rp50.000. Apabila ada sisa dari penjualan Rp50.000, penjualan tempenya habis, lebih dari Rp50.000, beliau selalu bilang sama cucunya yang mengantarkan ke pasar dan jemput untuk pulang kembali, yuk kita pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk masukkan sisa uang dari Rp50.000 tadi ke dalam kotak amal masjid. Satu ketika Baju pernah mendapatkan omset modal Rp20.000, kemudian dapat omset Rp300.000, dan beliau ambil Rp50.000, sisanya berapa? Rp250.000 beliau masukkan ke dalam kotak masjid. Setiap hari beliau lakukan itu. Berapapun jumlah kelebihan dari Rp50.000 akan diberikan untuk masjid. Satu ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Mbah, kenapa Anda selalu ambil hanya Rp50.000, kemudian sisanya ditaruh di dalam kotak masjid?" Beliau mengatakan, "Saya hanya butuh Rp50.000, 20 untuk modal kembali, dan memproduksi tidak pernah lebih dari 50 bungkus tempe. Rp30.000 beliau ambil, sisanya adalah bukan milik saya, sisanya adalah milik Gusti Allah," kata beliau. Luar biasa nggak kira-kira Baju? Sekali lagi, beliau hanya ambil Rp50.000, sisanya adalah milik Gusti Allah. Setiap hari beliau lakukan itu dan sebagainya. Dan kemudian selain daripada jual tempe, beliau pun punya keterampilan memijat orang. Ngurut gitu ya, ngurut. Setiap ada orang datang ke Sleo, dipijati sama beliau, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ada yang patah tulang, diobati, sembuh dan sebagainya, dipijit, sembuh dan sebagainya. Semua biaya atau semua penghasilan dari hasil urutnya tidak pernah diambil oleh beliau. Semua disedekahkan untuk jalan Allah. Dan ditanya kembali, kenapa Anda tidak pernah mengambil harta dari hasil memijitnya? Baju menjawab, "Saya sebetulnya bukan tukang pijit. Saya sebetulnya tidak bisa membantu menyembuhkan orang. Sebetulnya yang menyembuhkan adalah Sang Gusti Allah," kata beliau. Jadi saya memijit ini hanya sebuah perantara untuk memencet orang, mijit orang dan sebagainya, hanya sebuah perantara. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kalau seandainya ada orang datang kemudian dipijit sembuh, kemudian dia ngasih imbalan buat Baju, itu bukan milik saya, tetapi milik Sang Gusti Allah, kata beliau. Dari sebuah cerita ini, dari sebuah perjalanan, ini realita di Yogyakarta, daerah Bantul. Saya membaca dari beberapa artikel, bahkan di YouTube banyak sekali video tentang Baju. Saya sedikit kutip ini untuk menginspirasi kita semua, termasuk